Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh kali ini. Nah, untuk hari ini, pagi ini kita akan membahas tentang cara belajar yang efektif. Nah, cara belajar yang efektif yang akan kita bahas pagi ini mungkin hampir sama dengan ketika cara belajar pada hari-hari biasa. Tetapi kita akan membahas tentang cara belajar yang efektif pada masa pandemi ini. Nah, bagaimana ya cara kita belajar supaya efektif menghasilkan hasil belajar yang maksimal selama kita belajar di rumah selama masa pandemi ini. Nah, ingat bahwa tidak pergi ke sekolah bukan alasan untuk tidak belajar di rumah. Jadi meskipun kalian berada di rumah, tapi kalian tetap belajar. Nah, lebih dari itu, justru belajar di rumah secara mandiri itu akan memberikan kenyamanan serta keleluasaan dalam belajar. Kan beda kalau kalian belajar di sekolah, maka kalian harus duduk di kelas, kemudian duduknya juga diatur, meskipun boleh secara santai. Tapi kalau di rumah kalian bisa duduk di mana saja, tempat yang kalian rasa nyaman untuk belajar. Kemudian apa sih tips dan triks agar dapat belajar efektif di rumah? Yang pertama adalah kalian perlu membuat jadwal belajar. Misalnya hari Senin itu misalnya ada jam 7 sampai jam 8 kalian belajar tentang pelajaran matematika. Kemudian dilanjutkan jam 8 sampai jam 9 itu pelajaran IPA atau biologi dan seterusnya. Lalu hari Selasa misalnya ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran prakarya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah buatlah suasana belajar di rumah itu agar menjadi nyaman. Nah, kalau kalian belajar di tempat yang nyaman dan suasana yang nyaman, tentunya akan menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Contohnya bagaimana suasana belajar di rumah itu yang nyaman? Misalnya, jauhi kebisingan. Kalau misalnya di luar itu atau di dalam rumahmu itu gaduh, maka kamu cari tempat yang tidak bising supaya kalian bisa belajar dengan fokus, tidak terganggu oleh suara-suara bising itu. Nah, contoh yang lain misalnya kamu boleh menyiapkan air minum di dekat kamu duduk belajar itu. Kemudian mungkin makanan kecil juga bisa kalian siapkan di situ. Nah, inilah justru kelebihan dan kenyamanan yang kamu dapatkan ketika kamu belajar di rumah. Kan berbeda dengan ketika kamu belajar di sekolah. Kan nggak boleh kalau di sekolah itu belajar sambil makan makanan kecil. Tapi kalau di rumah kalian bisa sambil makanan kecil di sampingnya. Kemudian ketika haus langsung minum gitu. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu konsentrasi belajar. Nah, yang ketiga, bagaimana jika ada banyak tugas dari guru? Nah, jangan cemas. Kerjakan tugas-tugas yang mudah serta tidak menghabiskan waktu lebih dulu. Jika ada kesulitan mengerjakan tugas, bagaimana? Gak usah khawatir juga. Ajak orang tua kalian atau mungkin kakak-kakak kalian jika ada kakak di rumah. Lalu bisa juga teman-teman kalian di teman sekelas atau lain kelas melalui grup WA misalnya untuk berdiskusi mengerjakan tugas-tugas itu. Kemudian yang keempat, disiplin waktu. Kalian harus tetap disiplin waktu meskipun kalian belajar di rumah. Bagaimana kalian mendisiplinkan waktu belajar di rumah, yaitu dengan cara belajar menghargai waktu supaya hasil belajar itu menjadi optimal. Jadi jangan menunda-nunda. Kalau misalnya kalian nanti saja, maka nanti kalian akan kehilangan banyak waktu
Dan waktu yang sudah hilang tidak bisa diambil kembali, tidak bisa didapatkan kembali. Yang kelima adalah beri self reward. Apa itu beri self reward itu? Yaitu memuji pada diri sendiri ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yaitu kita beri pujian pada diri sendiri ketika kita sudah selesai belajar dengan baik. Misalnya, saya sudah bisa memahami materi ini, alhamdulillah. Berarti saya sudah belajar dengan baik. Berarti saya hari ini sudah belajar dengan hebat. Itu contohnya. Kemudian kalian bisa selingi di antara belajar itu dengan rileks dulu, kemudian bisa nonton film kesukaanmu, mungkin main game atau makan makanan kecil. Tetapi ingat, ketika main game jangan sampai over, jadi jangan sampai lupa waktu ketika kalian main game. Nah, tugas-tugas kalian yang harus diserahkan ke Bapak Ibu guru, maka buatlah jadwal kegiatan harianmu. Mau mengerjakan tugas yang mana? Hari ini mau mengerjakan tugas mata pelajaran apa? Kemudian hasil tugas itu difoto, kemudian dikirim melalui Google Classroom, karena banyak Bapak Ibu guru yang menggunakan Google Classroom. Nah, itu saja yang perlu Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik dan melaksanakannya dengan baik pula. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.